Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo, masih semangat nggak belajarnya? Sekarang kita masuk ke hari kedua dalam pembelajaran. Jadi anak-anak harus tetap semangat. Walaupun belajar di rumah, kita tidak bisa langsung bertatap muka, tidak bisa langsung ke sekolah, tapi semangatnya harus tetap. Jadi jangan males-malesan. Oke? Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembahasan tematik masih dengan subtema 1, pembelajaran kedua. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kedua, Ustazah ingin mengulas kembali pelajaran di PB atau pembelajaran pertama. Ayo, kemarin kita belajar apa aja? Kalau yang sudah menonton video Ustazah, yang sudah menyimak penjelasan Ustazah, pasti tahu kemarin kita sudah belajar tentang apa aja. Ayo, kemarin kita banyak belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Jadi apa sih yang menjadi faktor pembeda yang membuat suku satu dengan suku yang lainnya itu berbeda? Apa kemarin? Bahasanya, terus adat istiadatnya. Terus yang ketiga apa? Ayo, lingkungannya. Nah, selain beberapa yang kemarin Ustazah jelaskan, ternyata masih ada lagi atau masih banyak lagi faktor pembeda antara suku satu dengan suku yang lainnya. Contohnya seperti rumah adat. Ada yang tahu rumah adat? Nah, setiap provinsi di Indonesia itu memiliki rumah adat yang mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, gitu. Contohnya seperti rumah adat di samping ini. Ini rumah adat dari mana? Coba lihat bentuknya. Ini rumah adat dari mana? Ayo, bentuknya itu bulat. Ayo, ini rumah adat dari Papua. Ada yang pernah ke Papua? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Ini rumah adat dari mana yang ini? Bentuknya runcing. Rumah adat dari mana? Sumatera Barat atau Padang. Siapa yang orang Padang? Atau siapa yang pernah pergi ke Padang? Apakah pernah lihat rumah adat seperti ini? Oke, yang ketiga, yang ini apa? Ayo, rumah adat. Dilihat dari bentuknya. Ada yang tahu? Oke, ini rumah adat dari Betawi. Ada yang di sini suku Betawi? Oke, rumah adatnya seperti ini anak-anak. Terus yang keempat, nih, ini rumah adat apa? Dari provinsi apa? Dari Banten atau biasanya dari suku Baduy. Jadi, keempat tadi adalah beberapa rumah adat dengan bentuk dan ciri khas masing-masing. Sebenarnya masih banyak lagi rumah adat lainnya di provinsi yang ada di Indonesia. Kalian boleh cari atau kalian boleh browsing di internet atau membaca artikel yang isinya tentang macam-macam rumah adat di Indonesia. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ustazah jelaskan bahwasannya nih di Indonesia banyak sekali suku. Nah, di beberapa daerah itu banyak sekali didiami oleh suku dan agama yang berbeda-beda. Contohnya seperti Kota Manado. Ada yang tahu Kota Manado? Atau ada yang sudah pernah ke sana? Atau kampungnya di sana? Yo, Kota Manado. Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, yang mana Kota Manado itu sangat dikenal sebagai kota yang toleransi akan adanya perbedaan. Tahu nggak toleransi? Kita hari ini akan belajar tentang toleransi. Baik anak-anak, Ustazah akan sisipkan atau Ustazah akan cantumkan salah satu artikel yang berjudul Manado dalam Perbedaan. Nah, di sana kita akan menjelaskan, kita akan tahu bahwasannya Manado merupakan kota yang di dalamnya itu banyak sekali perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak dijadikan konflik, malah dijadikan sebagai salah satu kekayaan atau yang selalu dijaga oleh orang-orang di sana.
banyak kalangan juga yang menilai bahwasannya kota Manado atau daerah Manado itu merupakan daerah yang paling nyaman, damai, dan tentram. Maka dari itu, kota Manado layak untuk dijadikan percontohan atau contoh sebagai provinsi-provinsi yang lainnya. Anak-anak tahu nggak, kalau kota Manado itu sebenarnya mempunyai semboyan. Apakah semboyannya? Yaitu torang semua basudara, yang artinya kita semua bersaudara. Memang kota Manado ini menempatkan hal persaudaraan atau hal perbedaan itu merupakan hal yang penting dalam bermasyarakat. Jadi ketika kita menemukan perbedaan di lingkungan kita, baik itu perbedaan dari bahasanya, atau perbedaan dari agamanya, atau perbedaan dari adat istiadatnya, itu bukan merupakan hal yang patut untuk kita jauhi atau kita hindari. Malah seharusnya kita harus saling menghargai dan menghormati. Itu anak-anak, itu merupakan salah satu contoh kota yang memiliki perbedaan, namun memiliki perbedaan di dalamnya, namun sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Baik anak-anak, itu merupakan contoh artikel tentang persatuan dan kesatuan. Karena memang persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak, apa sih? Ada juga nih faktor yang mempererat perbedaan atau mempererat persatuan dan kesatuan kita, yaitu Pancasila. Nah, di sila keberapa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan? Ayo, masih ingat? Di sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan juga bisa kita lihat di lambang negara kita. Apa lambang negara kita? Masih ingat? Apa lambang negara kita? Lambang negara kita adalah dari Pancasila yang digambarnya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tapi tujuan. Jadi, walaupun di dalam negara kita terdapat banyak sekali perbedaan, itu bukan menjadikan kita sebagai untuk dihindari, bukan menjadikan kita untuk saling bermusuhan, tapi menjadikan kita sebagai manusia yang toleransi akan adanya perbedaan. Oke anak-anak, baik. Nah, selain rumah adat, nah ada juga yang menjadi faktor pembeda atau yang menjadi ciri khas. Itu ada juga kesenian daerahnya. Nah, kesenian daerahnya itu berupa apa aja sih? Banyak. Contohnya seperti tarian. Nah, tarian, setiap provinsi itu juga mempunyai tarian yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Kenapa sih kok banyak banget gitu? Karena memang dari judulnya kita memang di Indonesia mempunyai banyak sekali keberagaman. Maka dari itu kesenian pun kita bermacam-macam. Contohnya kesenian tari. Ustazah di sini akan menyantumkan tarian. Nih, tarian dari apa nih? Masih ingat? Tarian dari Provinsi Aceh. Ayo, tahu nggak tarian dari Provinsi Aceh? Tarian dari Provinsi Aceh adalah tarian Bungo Jempa. Ada yang tahu? Yang lagunya Bungo Jempa, Bungo Jempa. Ada yang tahu? Oke. Nah, kenapa sih kok Bungo Jempa? Kalau di luar Aceh, kita biasa mengenal dengan bunga cempaka. Nah, kenapa kok bisa dinamakan dengan tarian bunga jempa? Karena bunga jempa atau bunga cempaka merupakan kebanggaan rakyat Aceh. Bunga jempa memberikan inspirasi dalam berbagai bentuk kebudayaan rakyat Aceh. Nah, harum bunga jempa juga memiliki makna loh. Apa ya maknanya? Nah, diharapkan bagi mereka yang pergi keluar Aceh dapat menjadi benih untuk mengharumkan nama Aceh. Nanti di sini Zanita akan sisipkan video berupa gerakan tarian Bungo Jempa yang nanti anak-anak bisa ikuti ya di rumah. Oke, disimak baik-baik videonya. Bungo Jempa, Bungo Jempa, megadi Aceh, bungung telebe, indah lagoina. Bungo Jempa, megadi Aceh, bungung telebe, indah lagoina.
pada hari ini. Coba kesimpulan apa yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini? Kan kita dapat mengetahui rumah adat dari beberapa provinsi atau beberapa suku yang ada di Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan yang menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lalu jangan lupa untuk membiasakan diri untuk membaca artikel-artikel atau membaca teks-teks tentang keberagaman budaya bangsaku. Baik anak-anak, setelah ini terdapat tugas seperti biasa yang kalian bisa lihat, yang dapat kalian lihat di akun Google Classroom kalian. Oke, baik, cukup sekian. Semoga penjelasan dari Zahmita dapat dimengerti oleh kalian semua. Jangan lupa, jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang belum dimengerti, bisa langsung info Zahmita. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.